Indeks Teknologi Indonesia, atau yang kita kenal sebagai IDX Tekno, bukan sekadar deretan angka di papan bursa saham. Anggap saja ini adalah cermin besar yang memantulkan seberapa cepat Indonesia bertransformasi secara digital. Indeks ini adalah kumpulan saham dari perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka di negeri ini. Mulai dari perusahaan e-commerce tempat kita berbelanja, penyedia menara telekomunikasi yang mengirim sinyal ke ponsel kita, hingga pengembang perangkat lunak yang mungkin tidak kita lihat langsung, tetapi sangat penting bagi operasional bisnis modern. Memantau pergerakannya sama seperti melihat denyut nadi ekonomi digital Indonesia, sebuah denyut yang semakin kencang dan menjadi perhatian utama hingga tahun 2025 dan seterusnya. Jika kita menengok ke belakang, perjalanan IDX Tekno sejak diluncurkan pada tahun 2021 hingga penghujung 2024 adalah sebuah cerita tentang pertumbuhan yang dinamis. Tentu, perjalanannya tidak selalu mulus seperti jalan tol. Ada kalanya indeks mengalami penurunan tajam, dipicu oleh sentimen pasar global atau kondisi ekonomi domestik yang sedang tidak menentu. Namun jika ditarik garis besarnya, arahnya jelas menunjukkan tren kenaikan. Seperti seorang pendaki gunung yang sesekali berhenti untuk istirahat, atau bahkan sedikit turun untuk mencari pijakan yang lebih baik, IDX Tekno terus bergerak menuju puncak yang lebih tinggi. Tren positif ini mencerminkan kepercayaan yang terus tumbuh terhadap potensi sektor teknologi di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa begitu yakin dengan proyeksi pertumbuhan ini? Tentu bukan sekadar tebakan atau harapan kosong. Proyeksi ini didasarkan pada model prediksi yang telah teruji akurasinya. Bayangkan model ini seperti seorang ahli cuaca yang tidak hanya melihat awan hari ini, tetapi juga menganalisis data angin, tekanan udara, dan pola historis selama bertahun-tahun untuk meramalkan cuaca esok hari. Validasi model ini dilakukan dengan cara mengujinya pada data masa lalu. Kita seolah-olah kembali ke tahun 2022 dan meminta model untuk memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2023. Hasil prediksinya kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi, dan tingkat akurasinya terbukti tinggi. Maka dari itu, ketika kita berbicara tentang prospek cerah IDX Tekno hingga tahun 2025, kita berbicara dengan dasar data yang kuat. Ini bukan lagi soal apakah sektor teknologi akan tumbuh, melainkan seberapa besar pertumbuhannya, dan siapa yang akan menjadi motor penggeraknya. Indeks ini telah menjadi barometer penting bagi investor, pemerintah, dan masyarakat umum, untuk mengukur sejauh mana kemajuan digitalisasi benar-benar meresap ke dalam sendi-sendi perekonomian kita. Kehadirannya memberikan gambaran yang lebih jernih, memisahkan antara euforia sesaat dengan potensi fundamental jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan teknologi di tanah air. Salah satu pilar utama yang mendorong kenaikan IDX Tekno adalah minat investor domestik yang luar biasa. Jumlah investor retail di Indonesia, terutama dari kalangan generasi muda, meledak dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tidak hanya melihat saham sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai cara untuk menjadi bagian dari cerita sukses perusahaan teknologi yang produknya mereka gunakan sehari-hari. Mereka memesan ojek online, berbelanja di marketplace, dan berkomunikasi melalui jaringan yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan dalam indeks. Keterikatan emosional dan pemahaman terhadap model bisnis ini membuat mereka lebih berani dan antusias untuk berinvestasi, menciptakan permintaan yang kuat dan berkelanjutan terhadap saham-saham teknologi. Pilar kedua adalah pertumbuhan ekonomi nasional yang solid. Ekonomi yang tumbuh berarti daya beli masyarakat meningkat. Semakin banyak orang memiliki uang lebih untuk dibelanjakan, semakin besar pula porsi yang akan dialokasikan untuk produk dan layanan digital. Belanja online, langganan hiburan digital, hingga penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi, semuanya akan meningkat seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga mendorong perusahaan-perusahaan di sektor lain untuk berinvestasi pada teknologi demi efisiensi. Ini menciptakan efek domino yang positif, di mana permintaan terhadap layanan teknologi terus mengalir deras dari berbagai penjuru, memperkuat fundamental perusahaan di dalam IDX Tekno. Selanjutnya, investasi asing.
Indonesia dengan populasi mudanya yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat, adalah pasar yang sangat seksi di mata investor global. Mereka melihat potensi pertumbuhan jangka panjang yang tidak dapat ditemukan di banyak negara lain. Aliran dana dari luar negeri ini tidak hanya menyuntikkan modal segar yang dibutuhkan perusahaan untuk ekspansi, tetapi juga membawa serta transfer pengetahuan, teknologi dan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik. Kehadiran investor asing juga menjadi semacam stempel validasi, yang semakin meningkatkan kepercayaan investor domestik dan mendorong valuasi perusahaan teknologi ke tingkat yang lebih tinggi. Pilar terakhir adalah efek riak dari kehadiran perusahaan teknologi global di Indonesia. Ketika raksasa teknologi dunia seperti Google, Microsoft, atau Amazon mendirikan pusat data dan kantor di Indonesia, mereka tidak datang sendirian. Mereka menciptakan ekosistem baru. Mereka membutuhkan mitra lokal, merekrut talenta-talenta terbaik, dan menetapkan standar baru dalam industri. Hal ini memacu perusahaan teknologi lokal untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi mereka, agar bisa bersaing atau berkolaborasi. Kehadiran pemain global ini secara tidak langsung mengangkat seluruh industri, menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan dinamis, yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan bersaing atau berkolaborasi. Kehadiran pemain global ini secara tidak langsung mengangkat seluruh industri, menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan dinamis, yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di IDX Tekno. Di tengah optimisme yang membuncah, ada satu sisi dari sektor teknologi yang tampaknya masih berjuang keras, yaitu subsektor layanan TI untuk korporasi, atau yang dikenal sebagai B2B IT service. Jika perusahaan platform seperti e-commerce atau ride-hailing melesat kencang, banyak perusahaan di subsektor ini yang seolah berjalan di tempat. Mereka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pengembangan perangkat lunak, konsultasi sistem, atau pemeliharaan infrastruktur TI untuk bisnis lain. Pertumbuhan mereka cenderung lambat, dan seringkali tidak mampu memberikan keuntungan yang sepadan dengan ekspektasi pasar. Ini menjadi catatan penting yang menunjukkan bahwa tidak semua bagian dari sektor teknologi tumbuh dengan kecepatan yang sama. Salah satu alasan utama mengapa subsektor ini sulit tumbuh adalah persaingan global yang sangat ketat. Perusahaan-perusahaan di Indonesia harus bersaing langsung dengan raksasa penyedia layanan TI dari India, Eropa Timur, atau bahkan Vietnam, yang seringkali dapat menawarkan harga yang jauh lebih kompetitif dengan skala operasi yang masif. Klien korporat besar, terutama multinasional, cenderung memilih vendor global yang sudah memiliki rekam jejak terbukti dan jaringan internasional. Ini menempatkan perusahaan lokal dalam posisi yang sulit, terjepit antara kebutuhan untuk berinvestasi dalam kualitas dan tekanan untuk menurunkan harga demi memenangkan proyek. Selain itu, model bisnis yang dianut oleh banyak perusahaan B2B IT services lokal seringkali kurang memiliki skalabilitas. Mereka sangat bergantung pada proyek. Artinya, pendapatan mereka sangat fluktuatif, naik ketika mendapatkan proyek besar dan turun drastis ketika proyek selesai. Model ini juga sangat padat karyai, di mana pertumbuhan pendapatan seringkali harus diiringi dengan penambahan jumlah karyawan secara linear. Berbeda dengan perusahaan platform yang bisa melayani jutaan pengguna dengan penambahan biaya marginal yang kecil, perusahaan layanan TI harus terus-menerus mencari proyek baru dan merekrut tenaga ahli untuk bisa tumbuh. Sebuah model yang melelahkan dan berisiko tinggi. Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri teknologi Indonesia. Pertumbuhan IDX Tekno yang sehat dalam jangka panjang tidak bisa hanya ditopang oleh segelintir perusahaan raksasa. Dibutuhkan pertumbuhan yang merata di berbagai subsektor. Jika perusahaan B2B IT services ini tidak dapat menemukan cara untuk berinovasi, mengubah model bisnis mereka menjadi lebih berbasis produk atau langganan, atau membentuk kemitraan strategis untuk meningkatkan daya saing, mereka berisiko tertinggal semakin jauh. Ini adalah pengingat bahwa di balik cerita sukses digitalisasi, ada bagian-bagian ekosistem yang memerlukan perhatian dan dukungan lebih agar bisa ikut tumbuh bersama. Melihat lanskap yang penuh peluang sekaligus tantangan ini, apa langkah yang sebaiknya diambil? Bagi para investor, baik pemula maupun berpengalaman, kuncinya adalah fokus dan selektif.
Tidak semua saham teknologi akan memberikan keuntungan yang sama. Saran sederhananya adalah memusatkan perhatian pada perusahaan-perusahaan yang memiliki model bisnis kuat dan terbukti. Ini adalah perusahaan platform yang telah membangun ekosistem solid di sekitar mereka, seperti e-commerce besar atau penyedia layanan on-demand. Selain itu, perusahaan infrastruktur digital, seperti penyedia menara telekomunikasi atau pusat data, juga merupakan pilihan yang menarik, karena mereka adalah tulang punggung dari seluruh aktivitas digital, dan pendapatannya cenderung lebih stabil. Sementara itu, bagi para pelaku usaha di sektor B2B IT services, yang menghadapi tantangan berat, diam bukanlah pilihan. Mereka perlu secara radikal memikirkan ulang strategi bisnis mereka. Bergantung pada model berbasis proyek saja, tidak akan cukup untuk bertahan dalam jangka panjang. Mereka harus mulai bergeser ke model bisnis yang lebih dapat diskalakan, misalnya dengan mengembangkan produk perangkat lunak sendiri, yang bisa dijual berulang kali dengan sistem langganan, seperti software as a service. Alternatif lain adalah membentuk kemitraan strategis, baik dengan perusahaan lokal lain untuk menggabungkan kekuatan, maupun dengan pemain global untuk mendapatkan akses ke teknologi dan pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, pesan utamanya jelas, prospek sektor teknologi Indonesia yang tercermin pada IDX Tekno hingga 2025 memang sangat cerah. Fondasi pertumbuhan yang didorong oleh adopsi digital masyarakat, ekonomi yang kuat, dan minat investor sangat kokoh. Namun, kecerahan ini tidak berarti tanpa awan. Kita harus tetap waspada terhadap risiko yang bisa muncul kapan saja. Perubahan kondisi ekonomi makro global, seperti kenaikan suku bunga atau resesi di negara-negara maju, bisa dengan cepat membalikkan aliran modal asing. Begitu pula dengan perubahan kebijakan pemerintah yang tidak terduga, yang dapat mempengaruhi iklim bisnis secara signifikan. Oleh karena itu, optimisme harus selalu diiringi dengan kewaspadaan. Pertumbuhan sektor teknologi adalah sebuah maraton, bukan sprint. Akan ada tanjakan curam dan turunan terjal di sepanjang jalan. Bagi investor, diversifikasi tetap menjadi kunci. Bagi perusahaan, inovasi dan adaptasi adalah napas kehidupan. Dengan memahami baik potensi maupun risiko yang ada, kita semua dapat menavigasi perjalanan menuju masa depan digital Indonesia dengan lebih bijak dan siap menghadapi apapun yang menanti di tikungan berikutnya. Perjalanan ini menjanjikan, namun menuntut kecermatan dari kita semua.